Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Effendi Zen. Saya adalah editor dari video ini dan di video ini kita akan belajar tutorial menggunakan Word. Sebenarnya tugas dari pertemuan 1 sampai 4 di mana tugas ini dijadikan tugas kelompok dan diselesaikan bersama ya. Yang dimana yang tugas pertama dikerjakan oleh kakak Selvi Margareta, yang kedua dikerjakan oleh kakak Marisa, yang ketiga dikerjakan oleh kakak Gita Adinda, dan yang keempat dikerjakan oleh kakak Lara. Nah, terus tugas gue apa nih di sini? Gue adalah editor. Well, pusing. So, silakan tonton videonya. Semoga kalian menikmati videonya. Thanks, bye bye. Halo, salam hangat semuanya. Perkenalkan, saya Selvi Margareta. Saat ini saya akan menjelaskan dasar atau definisi dari Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel ya. Oke, jadi langsung saja ya. Apa sih itu Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel? Ialah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif. Ini bisa menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Oke, selesai perkenalan ini, kita langsung masuk ke cara-cara atau penjelasan mengenai tugas di pertemuan 1 ya. Oke, sekarang kita akan bahas tugas dari pertemuan 1. Kita akan mulai dari tugas mandiri yang pertama ya. Di sini kita buat dulu ada 4 kolom. Kolom yang pertama kita isi oleh kode pegawai. Kemudian kolom yang kedua kita isi dengan tulisan nama pegawai. Kemudian kolom yang ketiga kita isi oleh divisi. Kemudian yang keempat itu adalah gaji pokok. Nah, di bawahnya itu adalah isiannya. Isian kolom pertama yang tadi kode pegawai akan diisi oleh kode pegawai dari masing-masing pegawai tersebut. Di sini ada 5 ya. Oke, kita ikuti saja sesuai yang ada di slide pertemuan pertama. Kemudian untuk nama pegawai kita isi ya. Untuk yang pertama itu ada Rena Marina, Rizky Pratama Putra, kemudian ada Mina, ada Akbar Pradana, lalu ada Kartika Sari. Untuk divisi kita juga sesuaikan mengikuti yang ada di slide. Rena Marina itu divisinya finance, Rizky Pratama itu divisi purchasing, Mina dan Akbar Pradana dari divisi sales, kemudian Kartika Sari purchasing. Lalu untuk gaji pokoknya ini kita tulis biasa saja ya, tanpa perlu tanda baca ataupun menambahkan tulisan RP di depannya, karena itu nanti akan kita setting secara otomatis. Untuk Rena Marina dari divisi finance, dia itu gaji pokoknya 5 juta rupiah. Untuk Rizky Pratama Putra dari divisi purchasing, dia itu gaji pokoknya 7.500.000. Lalu ada Mina dari divisi sales, gaji pokoknya adalah 4 juta rupiah, sama dengan Akbar Pradana ya, karena mereka sama-sama dari sales. Kemudian untuk Kartika Sari dari divisi purchasing, dia memiliki gaji pokok 6.500.000. Nah, karena tadi saya bilang tidak perlu tanda baca ataupun tulisan RP di depannya, nih, ini adalah cara untuk membuat dia secara otomatis ada tanda baca dan RP di depannya. Pertama kalian blok dulu ya. Kalian blok dulu gaji pokoknya. Kolom D yaitu gaji pokok, tapi tulisan gaji pokoknya nggak perlu diblok ya, jadi hanya nominalnya saja. Kemudian kita blok, kemudian number formatnya kita rubah menjadi accounting. Halo guys, nama gue Muhammad Effendi Zen. Gue yang di depan tadi yang pembukaan. Dan sebenarnya kalian kalau untuk format si uang ini ya, mata uang ini, kalian punya beberapa opsi seperti yang dijelaskan kakak Selvi tadi. Atau kalau yang dijelaskan kakak Selvi kan dia pakai accounting nih. Kalau misalkan kalian pakai accounting, maka kalau misalkan kalian accounting more number, terus kalian cari yang Indonesia IDR, tulisannya akan seperti ini, IDR, bukan RP, bukan rupiah.
Nah, ini tidak sama. Mungkin bisa kalian ini karena ini kan opsi salah satu opsinya, tapi akan beda dengan yang di tugas. Nah, biar kalian nggak bingung, kenapa kok di tugas bisa RP, Bang? Nah, caranya kalian ke more number formats, ke kostum, terus kalian cari nih RP. Ini gue nggak tahu gimana nih nge-spellnya, tapi yang jelas kayak gini. Ini kalian oke, maka depannya akan seperti ini, RP. Jadi opsinya terserah kalian mau pakai yang IDR atau pakai yang RP. It's up to you guys. Terima kasih semuanya. Thank you Kakak Selfie. Dan itu aja sih. Thank you. Oke, selanjutnya sesuai pertanyaan yang ada di slide adalah kita harus mencari tahu berapa banyak sih pegawai pada divisi sales. Nah, sebenarnya gampang sih ya, cara melihatnya cuma tinggal 2. Oke, tapi ini bisa kita rumusin biar lebih mudah. Oke, biar lebih mudah kita pakai saja rumus sama dengan, kemudian tulis count if. Oke, kalau sudah kemudian buka kurung. Nah, kita blok dari kolom C3 sampai C7. Kemudian titik koma, lalu masukkan petik 2, lalu kita tulis manual sales. Lalu kita tambahkan lagi petik 2, lalu tutup kurung, kemudian enter. Ketika di enter nanti akan muncul tulisan 2. Kenapa 2? Karena itu adalah pertanyaan yang dicari ya, berapa sih jumlah divisi sales sesuai dengan kolom yang di atas gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya di tugas mandiri 1, berapa banyak pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta? Oke, rumusnya kayak gimana? Rumusnya masih kita gunakan sama dengan count if, kemudian buka kurung, lalu kita blok dari kolom D3 sampai D7. Kalau sudah, tambahkan tanda titik koma, lalu petik 2, lalu lebih ya, berarti tanda panah mengarah ke kanan, sama dengan masukin 5 juta, tulisan 5 juta gitu ya. Lalu tambahkan tanda petik 2, kemudian tutup kurung. Hasilnya langsung muncul 3. Ya, karena di sana ada 3 pegawai yang gajinya lebih dari 5 juta. Seperti itu. Itu adalah penjelasan dari tugas mandiri yang pertama. Kita akan lanjut ke tugas mandiri kedua ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke tugas mandiri 2, masih di tugas pertemuan 1 ya. Untuk tugas mandiri yang kedua, kita di sini buat dulu 6 kolom. Oke, kolom yang pertama kita isi dengan kode pegawai, yang keduanya kode. Ini kode divisi yang dimaksud ya. Kemudian kolom yang ketiga itu kita isi divisi, kode yang keempat itu kode status. Lalu kode kelima itu status. Ini penjelasan dari singkatan yang ada di kode status. Oke, kalau M itu adalah merit, kalau S itu adalah single. Oke, kemudian di sana kolom yang terakhir ada tunjangan. Nah, sebelum kita mengisi ke 6 kolom ini, kita buat catatan dulu yuk di bawahnya. Oke, kita buat catatan asal di sini. Di sini saya buat catatan kode status. Lalu ada status, lalu ada tunjangan. Nah, kode status M ini artinya berstatus marriage. Kalau kode status S itu artinya berstatus single. Untuk tunjangan di sini pegawai yang mendapat tunjangan adalah pegawai yang sudah married atau yang sudah menikah. Dengan besar tunjangan yaitu Rp200.000. Oke, selesai di bawah catatan tentang kode status dan status sampai tunjangan, kita lanjut lagi membuat catatan tentang divisi dan kode dari divisi tersebut. Oke, divisi 1 ya, atau kode divisi 1 itu diduduki oleh divisi sales. Kemudian kode divisi 2 itu diduduki oleh divisi purchasing. Kode divisi 3 itu diduduki oleh divisi finance. Kemudian kode divisi 4 diduduki dengan HRD. Selesai membuat catatan di bawah, sekarang kita tinggal mengisi kolom yang ada di atas tadi.
ada 6 kolom ya tadi ya. Oke, kita isi kode mulai dari kode pegawai itu kita isi manual saja. Mengacu pada tugas mandiri tadi yang pertama ya. Kita bisa copy paste aja. Oke, untuk kode sesuai dengan divisinya dari yang kode pegawai kalian masukin. Oke, kode di sini yang saya maksud itu adalah kolom kedua itu kode yang saya maksud itu adalah kode divisi ya. Misalkan di situ saya tulis 1. Oke, 1 itu artinya apa? 1 itu artinya sales ya. Oke, supaya otomatis kolom yang ketiga itu kita buat rumus. Supaya apa? Supaya ketika kita tulis angka 1 di kolom kode, di kolom divisi akan terisi secara otomatis yang artinya sales. Nah, rumus yang kita gunakan apa? Rumus yang kita gunakan adalah sama dengan if, buka kurung, kita klik kolom kode B2 sama dengan 1, titik koma, kemudian petik sales, lalu petik lagi, lalu masukin lagi tanda titik koma, lalu if, kemudian buka kurung, B2 lagi sama dengan 2, titik koma, purchasing, lalu titik koma lagi, if lagi, kemudian B2 sama dengan 3, lalu petik finance, petik, lalu titik koma lagi if, lalu buka kurung B2 sama dengan 4 HRD, lalu kita tutup kurungnya sebanyak berapa nih? 4 ya. Kenapa 4? Karena di sini kita mencari 4 ya, membuat 4 kategori. Oke, kalau sudah enter nanti secara otomatis akan muncul sales di sana. Nanti kita tinggal drag aja ke bawah. Kolom kode kita drag ke bawah. Kolom kode itu kita isi manual. Untuk divisi kita drag aja dari C2 sampai C6, nanti dia akan mengikuti gitu. Kita lanjut kolom kode status. Untuk kode status ini kita isi manual ya. Oke, kode pegawai 2011-003 itu statusnya M. Kode pegawai 2010-213 itu S. Lalu yang ketiga M, yang keempat S, dan yang kelima S. Nah, statusnya nih yang harus kita bikin rumus supaya begitu teman-teman nanti masukin kodenya, statusnya langsung berubah secara otomatis. Rumus apa sih yang kita buat? Rumus yang kita buat itu adalah kita ketik dulu sama dengan if, buka kurung, lalu klik kolom D2 sama dengan petik, lalu M, petik lagi, lalu titik 2, petik merit, kemudian petik 2 lagi, lalu titik koma, petik single, petik, lalu tutup kurung. Kalau sudah enter, maka nanti akan muncul kode status M, artinya statusnya merit. Tinggal kita drag saja ke bawah sampai E6. Nanti dia akan mengikuti. Nah, untuk tunjangan ini kita pakai rumus juga ya, biar dia otomatis ya. Rumusnya apa? Rumusnya ini sama dengan if, buka kurung, E2, kita klik yang E2 sama dengan petik merit, petik titik 2, petik Rp 200.000, petik lalu titik 2, petik lagi Rp minus min ya maksudnya ya, kemudian petik lalu tutup kurung. Setelahnya enter, maka nanti akan muncul tunjangannya. Oke, sama juga seperti kolom yang E, itu tinggal di drag saja ke bawah biar yang bawahnya mengikuti.
Oke, seperti itu penjelasan dari tugas mandiri 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marisa Melani Tolo. Di sini saya akan menjelaskan tugas kita pada pertemuan yang kedua, yaitu membuat daftar barang, daftar customer, sama faktur. Baik, di sini yang pertama yang akan kita buat adalah daftar barang. Daftar barang di sini ada kode, nama barang, harga, dan semuanya ini diketik manual. Lalu ke daftar customer. Di sini juga ada daftar customer, alamat, diskon, sama syarat pembayaran. Ini juga diketik manual. Dan yang terakhir ada faktur penjualan. Nah, di sini dari Yongmen sampai nomor faktur, nomor pesanan, nomor telepon, email, itu semua diketik manual. Dan untuk kepada yang terhormat, alamat, kode, nama barang, harga, diskon, total, grand total, PPN 10%, total bayar, itu semua ada rumusnya. Selain itu, ada juga diterima oleh, mengetahui, form pesanan, nama barang, dan syarat pembayaran, itu semua diketik manual. Baik, di sini yang pertama yang akan kita buat adalah kepada yang terhormat. Di sini rumusnya. Di sini yang pertama rumusnya kita ke menu data validation, pilih yang list, source-nya tinggal ke daftar customer, lalu dari Alin Shop sampai ke umum itu di blok. Kalau sudah, pilih OK. Nah, sekarang udah bisa dipilih. Kita tinggal ikutin aja yang ada di list tugas, yaitu Alin Shop. Oke, sekarang kita mau membuat alamatnya. Alamatnya juga ada rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan if jika F9 ini kosong, maka di bagian alamatnya juga diisi kosong. Lalu jika di F9 ini isinya adalah umum, dipilihnya juga kosong, soalnya umum emang gak ada alamatnya. Dan selanjutnya kita isi VLOOKUP berdasarkan isi dari F9. Lalu ke daftar customer, terus blok dari customer sampai di syarat pembayaran. Kalau sudah, langsung klik F4, titik koma, 2, titik koma lagi, pilih 0, lalu tutup kurungnya sampai 3 kali, terus enter. Nah, di sini udah ada kan alamatnya, jadi tinggal kita pilih seperti list yang ada, slide yang ada di tugas kita. Nah, sekarang yang akan kita buat adalah kode. Di kode ini ada rumusnya, tapi sebelum itu kita buat dulu gabungan dari kode. Gabungan dari kode dan nama barang. Caranya ke daftar barang, lalu ketik di sini sama dengan klik kode yang pertama,
tanda penggabungnya adalah dan, lalu tanda kutip, terus spasinya sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tanda kutip digabung lagi dengan nama barang, yaitu B3, lalu enter. Kalau sudah, nanti tinggal di copy aja rumusnya, otomatis semuanya akan tergabung. Nah, kalau udah kita ambil kembali lagi ke kode. Kalau udah kita kembali lagi ke kode. Untuk rumusnya itu sama kayak kepada yang terhormat tadi. Bedanya cuma di source itu ke data barang, kemudian blok aja gabungan antara kode dan nama barang yang tadi udah kita buat. Itu kemudian pilih OK. Nah, udah bisa dipilih kan? Itu dipilih aja sesuai dengan yang ada di tugas. Selanjutnya di sini kita akan buat nama barang. Nama barangnya juga ada rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan if, kalau dia kosong kita gunakan fungsi let. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Effendi Zain. Aku ya sama seperti di videonya Kak Selfie sebelumnya atau di sesi sebelumnya ya kan. Aku adalah pengoreksi di video ini ya kan. Jadi gini lah teman-teman, tadi kan mohon izin Kak Marisa sebelumnya, aku langsung main gas aja nih. Aku minta izin dulu ke Kak Marisa, mohon izin dikoreksi. Jadi tadi kan kata Kak Marisa if, tapi Kak Marisa agak ini nih kayaknya kecapean Kak Marisa. If, ya, tapi Kak Marisa langsung lompat ke left nih, yaitu adalah rumusnya si VLOOKUP. Jadi rumusnya sebenarnya adalah if A13 jika A13 itu kosong, maka hasilnya akan kosong. Gimana tuh cara kerjanya? Cara kerjanya adalah seperti ini nih. Ini kan di sini ada H22 atau Nokia 6030. Jika ini nggak ada isinya, maka si daftar nama barang atau tabel sebelahnya akan mendeteksi itu sebagai kosong. Jadi dia nggak akan ngeluarin tulisan-tulisan nggak ada tulisan-tulisan apapun, karena disuruhnya dikasih rumus atau dikasih pekerjaan seperti itu. Nah, jika kalian memasukkan lagi nih misalkan Nokia 6030-nya, maka dengan ajaib, dengan abrakadabra gitu kan, expecto patronum atau apalah itu, dia langsung masukin lagi secara otomatis nilai si nama barangnya atau nama barangnya. Kok bisa timbul nama barangnya? Karena di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, simple ya, cara kerja si VLOOKUP sendiri itu adalah dia itu ngambil suatu nilai dari dia itu ngambil nilai atau kata-kata atau huruf dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, maksudnya kata kunci tertentu itu gimana? Di sini kan misalkan kalian tuh bikin, ini kan di sini ada kata kunci nih, H22, K12, K12, H22 lagi. Nah, jadi dia ngambil dari tabel daftar nama barang. Cuman kalau kita nggak kasih kata kunci, dia bakal bingung nih pengen ngambil yang mana. Jadi kita tanda ini pakai left depannya, left atau kiri, ngambil dari kiri di tabel nomor 14. Nah, koma ini kenapa ada tanda 3 di sini? Artinya ngambil 3 angka atau 3 huruf aja sebagai penanda atau sebagai kode. Nah, jadi misalkan kita ngambil 3 angka atau kode, maka dia ngambil 1 huruf H, 2 sama 2. Yang diambil itu doang sebagai penanda. Nah, dia ngambilnya dari mana? Ngambilnya itu dari si tabel daftar barang di sini. Makanya di sini tadi kan Kak Marisa menjelaskan untuk menggabungkan dulu supaya saat dimasukin ke sini itu lebih mudah. Seperti itu. Oke, silahkan dilanjut Kak Marisa, mohon izin. Terima kasih. Yang harga rumusnya sama dengan if buka kurung is blank, klik A13. Kalau ini sama dengan kosong, maka isinya juga kosong.
Kalau ada isinya, maka kita isi VLOOKUP. Buka kurung, left, buka kurung, A13, titik koma, 3, tutup kurung, lalu titik koma. Setelah itu kita ke daftar barang, terus di blok semuanya, lalu klik F4, lalu isi 3 karena harga itu ada di kolom ketiga. Dan setelah itu titik koma, pilih 0, kemudian tutup kurung sebanyak 2 kali, kemudian enter, maka didapatkan harganya segini. Kita copy ke bawah ya rumusnya. Untuk quantity di sini isinya manual ya. Dan untuk diskon rumusnya adalah sama dengan if buka kurung F9. Ini kita F4 dulu. Kalau dia kosong, maka diisinya juga kosong. Kalau ada datanya, maka isinya juga VLOOKUP seperti di atas. Dan VLOOKUP berdasarkan nama customernya, kita F4, lalu kita ke daftar customer dan kita blok semuanya, klik F4 karena dia ada di kolom ketiga, maka di sini juga isi 3, lalu titik koma, kemudian pilih 0 dan tutup kurung sebanyak 2 kali, kemudian enter. Nah, didapatkannya di sini 15%. Kita copy aja ke bawah. Oke, untuk total rumusnya adalah sama dengan harga dikalikan dengan quantity, tutup kurung, lalu kurang si diskon dikalikan dengan harga, dikalikan juga dengan kuantitinya, lalu tutup kurung, terus enter, maka didapatkannya segini. Copy sesuai yang ada di slide tugas. Lalu untuk grand totalnya kita menjumlahkan keseluruhannya. Jadi sama dengan sum. Kemudian kita akan menjumlahkannya dari sini sampai sini. Totalnya didapatkan segini. Lalu untuk PPN 10% di sini sama dengan 10% dikalikan dengan grand total dan dapatnya segini. Dan yang terakhir untuk total bayarnya itu sama dengan PPN ditambah dengan grand total. Jadi ini hasil dari semuanya. Jadi itu tadi penjelasan dari tugas pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Andinda Taufan. Di sini saya mau menjelaskan pertemuan ketiga dari multimedia. Untuk pertemuan ketiga ini membahas cetak faktur. Nah, di sini ada kode, nama barang, harga, diskon, dan total.
nomor faktur, nomor pesanan kepada yang terhormat, diterima oleh dan mengetahui Hermawan, syarat pembayaran. Untuk pertemuan minggu ketiga, di sini kita membahas studi kasus atau faktur penjualan. Membuat di daftar barang ini ada kode, nama barang, dan harganya. Dan juga membuat from daftar customer. Daftar customer terdiri dari customer, alamat, diskon, syarat, dan pembayaran. Untuk pertemuan ketiga ini cukup singkat banget. Mungkin sekian pembahasan untuk pertemuan ketiga dari saya. Terima kasih. Baik, sekarang di tugas pertemuan keempat, saya Clara Damaris Putri akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai data persediaan toko. Yang pertama di sini di sheet yang pertama ada menu utama, lalu ada data barang untuk yang kedua. Dan di data barang ini saya mau jelasin bahwa teman-teman kalau sheetnya belum diganti, teman-teman boleh ganti seperti ini. Klik kanan, lalu ganti nama. Nah, di sini teman-teman bisa ketik data barang. Setelah itu, untuk tabelnya teman-teman bisa bikin tabel seperti ini. Setelah itu, untuk nomor ini teman-teman isi manual nomor 1, 2, 3. Lalu nama barangnya juga ikutin seperti yang ada di materi. Lalu nama supplier juga ikutin seperti yang ada di materi. Setelah itu, untuk kode barang, nah ini teman-teman harus pakai rumus. Caranya seperti ini. Ini kan saya udah bikin rumus ya. Jadi saya contohin di kolom yang sebelahnya ya. Ini saya ketik 1, 2, 3. Setelah itu dari 1, 2, 3 ini kita blok. Lalu klik kanan. Klik kanan lalu pilih format cell. Sebentar saya ulang ya. Satu, dua, tiga. Lalu pilih Baik teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tentang data persediaan barang. Nah, di pertemuan 4, di sini saya akan menjelaskan tentang menu utama, data barang, persediaan, penjualan, dan pembelian. Saya akan mulai bahas dari data barang terlebih dahulu. Untuk data barang, teman-teman, jika sheetnya belum diganti, maka caranya adalah klik kanan, lalu pilih rename. Setelah itu diketik data barang. Data barang. Nah, setelah itu untuk tabelnya sendiri teman-teman bisa ngikutin seperti yang ada di materi. Lalu untuk pengisian kolom nomor ini otomatis sesuai dengan di materi. Nama barang juga sesuai dengan materi, lalu nama supplier juga sesuai dengan materi. Yang berbeda itu di kode barang. Kode barang ini teman-teman harus pakai rumus. Caranya seperti ini. Ini saya kasih contoh ya. Di kolom ini saya bikin 1, 2, lalu 3. Setelah itu di blok, lalu klik kanan, lalu pilih format cell. Setelah itu pilih custom. Nah, di kolom general, teman-teman mesti ketik sesuai yang ada di materi rumusnya, yaitu petik 2, kakak, strip, 00, lalu pagar.
lalu tekan OK. Jangan lupa setelah kakak ini ditambahin rumusnya, petik 2 juga. Nah, seperti ini, jadi dia otomatis keganti. Kalau teman-teman mau isi nomor 4, teman-teman tinggal klik aja 4, enter. Nanti dia akan otomatis ke bawah ada huruf kakaknya, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk menu utama di sini teman-teman bisa pakai shape. Caranya seperti ini, yang seperti ada di materi sebelumnya. Saya misalnya buat di sini, lalu saya pilih illustration, lalu shape, setelah itu pilih kotak, lalu saya gambar. Nah, setelah itu saya ketik di sini menu utama. Nah, setelah itu saya klik kanan, lalu pilih link, lalu pilih place this document, lalu pilih menu utama, lalu klik OK. Nah, kalau ini saya klik, otomatis dia pindah ke menu utama. Kalau teman-teman mau rubah, caranya klik kanan, nah otomatis dia akan berubah seperti itu. Ini saya hapus aja ya. Pilih remove link, setelah itu kolomnya saya hapus. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua di persediaan. Untuk kolom persediaan, teman-teman juga sama. Ini nomornya udah otomatis, kode barang juga ikutin rumusnya tadi seperti yang ada di slide data barang. Lalu nama barangnya juga diketik otomatis. Lalu kita masuk ke unit. Nah, unit ini teman-teman ngikutin seperti yang ada di materi ya. Lalu untuk lusin itu rumusnya seperti ini. Sama dengan unit dibagi 12. Ya, kita coba ya. Di sini udah otomatis ada unit dibagi 12, lalu enter. Nah, untuk turun ke bawah, teman-teman tinggal pilih yang seperti ini, tanda tambah, lalu ditarik ke bawah. Seperti itu. Lalu untuk kodi, kolom kodi juga dipakai rumus. Caranya adalah sama dengan unit dibagi 20. Dibagi itu dengan cara slash atau garis miring. Setelah itu enter. Nah, otomatis ada jawabannya, lalu ditarik lagi ke bawah. Untuk gross juga otomatis. Caranya adalah sama dengan unit dibagi 144. Lalu tekan enter. Nah, ini teman-teman tinggal tarik aja ke bawah. Setelah itu kita lanjut ke HPP. HPP ini kita isi secara manual. Tapi kenapa ada rupiahnya? Caranya adalah gini. Ini saya kasih contoh ya di sampingnya. Ini 1000. Lalu saya isi di sini 2000. Lalu saya isi di sini 3000. Lalu ini saya blok. Lalu saya pilih bukan klik kanan, maaf, saya pilih di sini general, saya ganti ke currency. Nah, seperti ini. Dia otomatis. Kalau saya ketik ke bawah 4000, nah dia otomatis ke rupiah. Seperti itu. Ini saya hapus aja ya. Untuk menu utamanya sama seperti yang ada di data barang tadi saya jelasin. Setelah itu kita lanjut ke sheet penjualan. Nah, di sheet penjualan teman-teman bisa mengetahui diskon, ongkir, total potongan, dan profit untuk penjualan. Caranya sama, harus dibikin tabel juga. Setelah itu untuk nomor kalian tulis manual, tanggal juga. Lalu untuk nama barang juga kalian ketik, tapi ada anak panah. Nah, gimana cara bikin anak panah? Di sini teman-teman gampang aja. Ini diklik nih, tag gelas. Lalu kalian pilih ini data, lalu data validasi, lalu pilih list, lalu pilih list. Setelah itu pilih yang ini. Nah, taunya dari mana? Dari sini. Kalian tarik data di sini. Setelah itu di enter. Oke. Nah,
dia otomatis ada anak panahnya ke bawah. Jadi teman-teman bisa pilih ganti-ganti nih, mau tali tambang, mau teh gelas lagi juga bisa gitu ya, nanti dia akan berubah posisinya. Untuk unit teman-teman juga tulisnya manual. Lalu harga juga, karena ini harga maka harus pakai satuan rupiah. Dan jumlah harga, nah jumlah harga itu teman-teman bisa tahu dari caranya rumusnya gini, unit dikali dengan harga, D5 dikali sama harga. Setelah itu kalau udah muncul harganya, kalian tarik ke bawah, nanti akan turun sama seperti ngikutin yang di atas. Kalau kalian tarik lagi ke bawah, maka dia rupiahnya menjadi 0. Kenapa? Karena dia nggak ada nih kosong isinya. Kalau di sini saya isi misalnya 8, lalu di sini harganya 4.000. Nah, otomatis dia udah ada hasilnya seperti itu. Tapi kalau di sini saya kosong, maka hasilnya 0. Seperti itu. Lalu untuk diskon di sini teman-teman otomatis ya ketik manual. Untuk HPP, nah HPP-nya di sini pakai rumus. Rumusnya yaitu sama dengan if error buka kurung if buka kurung is blank. Caranya if error, ini saya copy paste dulu ya. Baik, sekarang saya mau jelaskan tentang pembelian. Pembelian ini sama aja, tabelnya seperti yang udah ada di sebelumnya. Teman-teman bisa ketik manual untuk nomor, dan untuk kode barang di sini kita bisa masukkan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan if error buka kurung if, lalu buka kurung C6. C6 itu adalah nama barang, lalu sama dengan petik 2 dua kali, lalu dibatasi dengan titik 2 koma, lalu petik 2 dua kali lagi, setelah itu titik 2 koma, lalu ketik VLOOKUP buka kurung C6 titik 2 koma, lalu pilih data barang itu dari B5 sampai D7, kita lihat ya, data barang dari B5 sampai D7. Nah yang ini ntar kita blok. Setelah itu kita pilih angka 2, titik 2 koma, lalu pilih 2. Kenapa pilih 2? Karena di sini teman-teman bisa masukin rumusnya. D2 itu kalau kita lihat dari sini itu adalah kode barang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, kode barang. Setelah itu titik 2 koma, lalu pilih false, lalu tutup kurungnya sebanyak 2 kali. Kenapa tutup kurungnya 2 kali? Karena tadi ada pakai if, lalu pakai rumus VLOOKUP, jadi harus 2 kali tutup kurungnya. Setelah itu titik 2 koma, lalu ketik 2 kali, lalu tutup. Kita lanjut untuk rumus nama barang, ini tadi udah saya jelasin. Kita lanjut ke nama supplier. Nama supplier juga pakai rumus. Caranya adalah sama dengan if error, ini ya saya bold, sama dengan if error, lalu buka kurung if buka kurung C6 atau nama barang sama dengan petik 2 dua kali, lalu titik 2 koma, setelah itu titik 2 dua kali, lalu titik 2 koma, setelah itu VLOOKUP, setelah itu buka kurung C6, lalu titik 2 koma, data barang seperti yang tadi saya udah jelasin. Setelah itu kita pilih kolomnya yang ketiga. Kolom yang ketiga yang itu adalah nama supplier. Oke, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, nama supplier. Setelah itu kita pilih false, lalu tutup kurung 2 kali, lalu titik 2 koma, petik 2 kali, lalu tutup kurung 1 kali, dan dia otomatis akan seperti ini. Untuk unit ini kalian ketik secara manual. Untuk total harga juga kalian boleh ketik secara manual ya. Setelah itu untuk HPP, nah HPP-nya
rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, kita pakai is error, buka kurung, round up buka kurung, F6 dibagi atau slash N6, total harga dibagi unit, lalu titik 2 koma min 3, setelah itu tutup kurung sebanyak 2 kali, lalu titik 2 koma 0, lalu titik 2 koma, lalu pilih round up lagi, buka kurung F6 dibagi E6, kita ulangin lagi, lalu petik 2 koma, titik koma, lalu dikurang 3, lalu tutup kurungnya sebanyak 2 kali, enter. Nah, otomatis ya dia keganti. Oke, demikian penjelasan untuk pertemuan keempat mengenai data barang, persediaan, penjualan, dan pembelian. Untuk menu utama, nah di sini teman-teman bisa ketik insert ya, pilih gambar sendiri backgroundnya. Setelah itu untuk hurufnya juga kalian bisa ketik secara manual. Nah, untuk kolom-kolom ini caranya gampang aja, kalian bisa klik kanan, lalu pilih link, edit link. Nah, kalian pilih mau yang mana. Kalau kalian ketiknya di sini data barang, berarti pilih di sininya yaitu data barang. Seperti ini. Oke, lalu kita klik. Nah, dia otomatis. Kalau mau kembali, teman-teman pilih lagi menu utama. Seperti itu. Kalian bisa bikin 4, sesuaiin aja dengan sheet yang ada. Demikian presentasi dari pertemuan keempat. Terima kasih.